Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How is your life? I hope you are always in good condition. Today, Miss Lela will give you some review about final test materials in science topic. So, I hope you can enjoy with my explanation, okay? Jadi hari ini kita akan mereview bersama untuk materi PAS Science. Semua materi ini sudah Miss Lela berikan, anak-anak bisa mereview kembali juga dari video-video sebelumnya yang sudah Miss Lela buat ya. Oke, jadi di final test kali ini ada 6 topik yang akan keluar, yang sudah kita pelajari juga ya. Ada natural and man-made materials. Ada juga materials changing shape. Lalu ada bending and twisting, fantastic elastic, heating and cooling, and then also dissolve and not dissolve materials. Atau yang di materi kemarin itu why is the sea salty ya, tapi kan intinya itu tetap tentang dissolving materials. Yang pertama tentang natural and man-made materials. Jadi, ketika di soal PAS, Miss Lela akan mengeluarkan soal kurang lebih, misalkan kalau di pilihan ganda ada gambar, nanti itu termasuk materials yang natural apa man-made. Terus nanti di uraiannya anak-anak mensortir. Ada beberapa gambar, nanti anak-anak memilih mana yang natural, mana yang man-made. Kemudian tentang materials changing shape. Masih ingat ya, kemarin ada 4 ya. Ada squash atau meremas, bend, membengkokkan. Lalu ada twist, itu memutar atau memelintir. Kemudian ada stretch, itu merenggangkan. Nah, ini nanti penjelasannya lebih lanjut tentang bending dan twisting. Bending and twisting itu membengkokkan dan atau memelintir ya. Jadi dibagi menjadi 2 secara umum. Bending and twisting itu bisa menggunakan tangan kita. Contohnya ada dough, ada balloon, ada wire, ada kabel yang kecil ini ya nak ya. Ini kabel yang kecil nih. Ada juga yang with heat and tool, atau kita bisa membengkokkan, bisa memelintir benda itu, tapi harus menggunakan panas dan alat. Contohnya seperti membengkokkan pipa, lalu juga ada membengkokkan kaca, kemudian membengkokkan besi, itu bisa kita bengkokkan, bisa kita pelintir, bisa kita bentuk, tapi tidak dengan tangan kita ya nak ya, nggak dengan tangan biasa, tapi itu harus menggunakan panas dan berbagai peralatan khusus. Nah, kemudian yang tentang fantastic elastic, itu sebenarnya itu materi tentang stretching secara lanjut ya. Jadi ini beberapa benda yang bisa di stretchingkan atau dia punya sifat elastis seperti balon, kemudian scrunchies atau ikat rambut, ada juga waistband atau pinggang. Jadi di tengah-tengahnya itu ada kayak semacam karet, bisa elastis atau bisa direnggangkan. Ada juga rubber band atau karet gelang, dia juga elastis. Anak-anak kan bisa ya menariknya, jadi dia semakin ditarik bisa panjang. Kemudian ada juga resistance band atau ini biasa digunakan untuk berolahraga. Nah, sekarang kita lihat bersama ini dulu ya nak ya. Jadi ada tentang percobaan elastic experiment. Nah, misalkan nih ada kondisi seperti ini, A, B, C. Kalau yang A, elastic band tanpa massa. Kalau yang B, elastic band dengan massa 50 gram. Yang C, elastic band dengan massa 150 gram.
Nah, berdasarkan gambar di sini, Nak, kira-kira mana yang no extension, mana yang longer extension, dan mana yang the longest extension. Atau no extension artinya dia tidak ada peregangan gitu ya. Kalau yang no extension mana, Nak? Dari gambar A, B, C. Dilihat dari eksperimen tersebut. Ya, betul. Yang no extension itu yang A ya, Nak. Nah, ini nggak ada bebannya ya. Jadi dia no extension, nggak mungkin dia stretching, nggak ada bebannya. Nah, yang B posisinya adalah dia longer extension than A. Jadi yang B ini akan meregang lebih panjang daripada yang A. Kalau A kan tadi no extension, kalau B ada extension meskipun tidak terlalu banyak ya. Nah, kalau yang C ini dia yang paling banyak extensionnya atau paling banyak perubahan stretchingnya si elastic band ini, the longest atau paling panjang extensionnya ya. Kan bisa dilihat ya, ini perbedaannya. Yang ini no extension, ini longer extension, dan ini yang longest, paling panjang. Lalu lanjut ke tentang heating and cooling. Sebenarnya simpel ya, Nak ya, heating and cooling. Yang penting anak-anak memahami heating itu dipanaskan, cooling didinginkan. Cooling juga bisa ke arah freezing ya. Kalau cooling itu hanya didinginkan biasa, freezing itu masuk ke freezer. Nah, yang pertama melting process atau proses meleleh. Jadi terdapat perubahan bentuk dari solid to liquid. Ya, ingat-ingat solid, padat, liquid, cair. Kebalikannya, kalau proses cooling atau freezing prosesnya dari liquid, cair, to solid, ke padat. Ya, contohnya ada coklat, lalu nanti ada butter, ada banyak sekali contohnya. Di soal nanti juga misalnya keluarkan di pilihan ganda dan di uraian. Nah, ini tentang reversible dan irreversible changes. Kemarin misalnya juga sudah jelaskan ya, Nak ya. Jadi kalau perubahan itu ada dua jenis, reversible atau bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya butter atau coklat, margarine. Ada banyak juga yang lainnya ya, Nak ya. Jadi misalkan butter dipanaskan dia akan mencair. Nah, setelah kita diamkan lagi butter yang meleleh itu, dia akan membeku lagi, Nak. Nah, itu namanya reversible. Contohnya yang irreversible bagaimana? Nah, contohnya yang irreversible ini eggnya misalkan. Ketika kita memasak telur, kan telur mentah jadi telur matang. Apakah telur matang ketika didinginkan bisa menjadi telur lagi, Nak? Kan tidak bisa ya. Jadi itu termasuk irreversible changes. Meskipun sudah kena panas, dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula ketika didinginkan. Nah, sekarang nih ada beberapa contoh, kita main tebak-tebakan ya, Nak ya. Mana yang reversible changes, mana yang irreversible changes. Kita mulai dari gambar yang paling atas kiri ya. Itu jus yang diubah menjadi popsicle. Kira-kira masuknya reversible atau irreversible? Nah, dia reversible ya. Jadi ketika jus didinginkan menjadi popsicle, kemudian kan berubah menjadi solid ya, liquid to solid. Kemudian setelah dipanaskan lagi atau dibiarkan lagi, maka popsicle akan berubah menjadi jus cair lagi, jadi reversible. Lalu yang sebelah kanannya lagi coklat padat menjadi coklat lelah. Apakah coklat lelah bisa menjadi coklat padat lagi? Nah ya, itu juga masuk yang reversible ya, karena nanti setelah coklat meleleh, didiamkan beberapa saat dia akan memadat lagi ya. Terus dari telur mentah ke telur matang, masuk irreversible atau reversible setelah dipanaskan? Ya, dia masuk irreversible. Karena telur matang tidak mungkin kembali lagi jadi telur mentah. Mau didinginkan, mau diapakan lagi, tidak mungkin jadi telur mentah lagi ya, Nak ya. Lalu yang di bawah, kiri bawah,
ada kayu kemudian dipanaskan, kira-kira dia masuk reversible atau irreversible? Ya, dia masuk ke irreversible. Karena kayu yang sudah dibakar kan sudah menjadi arang atau abu ya nak. Arang atau abu tidak mungkin menjadi kayu kembali. Yang terakhir, lilin dipanaskan akan meleleh. Nah, lelehannya itu ketika didiamkan dia akan memadat lagi. Makanya dia masuk ke reversible changes. Begitu ya nak ya, contoh reversible dan irreversible changes. Yang keenam atau yang terakhir itu tentang dissolved and not dissolved materials. Ya, di soal PAS nanti misalnya akan memberikan contoh gambar, misalkan ini ya nak ya, ada gambar, nanti anak menentukan mana yang dissolved materials, mana yang non-dissolved materials. Nah, kalau dari gambar ini nak, kira-kira yang dissolved materials yang mana? Jadi ada wax, ada sugar, ada sand, jelly, and salt, mau dilarutkan ke water. Kira-kira yang dissolve yang mana? Oke, betul sekali. Yang dissolve itu sugar, gula, dan salt, garam. Sedangkan yang not dissolve berarti wax, atau itu semacam lemak ya. Kemudian sand. Sand atau pasir itu meskipun butirannya halus, dia tidak bisa dissolve ya nak ya. Kalian kemarin sudah coba belum ya? Nah, kalau belum bisa dicoba sekarang. Sand dikasih air itu meskipun kita aduk-aduk, dia akan tetap tidak menyatu. Juga jelly ya, jelly kalau di-dissolve dilarutkan di air juga tidak akan dissolve. Oke, sekian dari Miss Lela untuk review materi PAS kali ini. Sebelumnya, Miss Lela mohon maaf jika selama 1 semester ini banyak kekurangan ketika mendampingi anak-anak belajar secara online ya. Miss harap anak-anak tetap sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Nah, jangan lupa anak-anak untuk selalu berterima kasih juga kepada ayah dan bunda ya yang sudah mendampingi selama belajar di rumah. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga besok PAS-nya lancar ya. Miss Lela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.